Hai anak-anak, tahukah kalian nama hewan ini? Ya, betul. Ini adalah kupu-kupu. Hewan yang pastinya semua orang suka karena bentuknya yang cantik dan warnanya yang indah. Selain itu, hewan ini juga bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman loh. Tapi, tahukah kalian, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, bentuk hewan ini sangat menyeramkan dan juga sangat dibenci oleh manusia. Nah, mari kita cari tahu melalui pembelajaran IPA kali ini. Anak-anak, bersama Pak Guru, kali ini kita tidak hanya akan membahas tentang perubahan bentuk yang terjadi pada kupu-kupu, tetapi juga pada hewan lainnya, yaitu ayam dan juga capung. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, yang akan kita pelajari yaitu tentang daur hidup hewan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian nanti dapat membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Selain itu, kalian juga akan mengetahui daur hidup dari kupu-kupu, capung, ayam, dan hewan lainnya. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Nah, kita mulai dari pengertian daur hidup. Apa sih itu daur hidup? Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup dari lahir sampai dewasa. Nah, untuk pertumbuhan berarti berkaitan dengan pertambahan tinggi, berat, dan ukuran dari hewan tersebut yang asalnya kecil menjadi besar, yang asalnya ringan menjadi berat. Sementara terkait dengan perkembangan, yaitu meningkatnya fungsi-fungsi bagian tubuh dari hewan tersebut. Nah, anak-anak, coba perhatikan video singkat berikut ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari apa? Iya, betul. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur ini biasanya diletakkan oleh sang induk di bawah dedaunan. Ayo, sudah pernah melihatnya? Selanjutnya, dari telur dibutuhkan waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan untuk bisa menetas. Nah, telur ini akan menetas menjadi apa? Iya, menjadi ulat. Saat menjadi ulat, fase inilah yang paling tidak disukai oleh manusia. Kenapa? Iya, karena ulat ini akan memakan daun-daun dari tanaman yang dihinggapinya, sehingga tanaman-tanaman menjadi rusak. Selain itu, ulat ini juga bisa membuat gatal pada kulit manusia. Ayo, siapa yang pernah gatal-gatal karena terkena ulat? Setelah makan banyak daun-daun yang bernutrisi, maka kupu-kupu siap untuk menjadi kepompong atau pupa. Dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu, maka membutuhkan waktu sekitar 12 hari. Setelah 12 hari, kepompong membutuhkan energi yang sangat besar untuk bisa keluar dari dalam kepompong. Nah, setelah itu,
Nah, setelah itu barulah dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan juga cantik. Nah, anak-anak, itulah daur hidup dari kupu-kupu. Ayo kita ulangi lagi. Yang pertama yaitu telur, lalu menjadi ulat atau larva. Setelah itu menjadi kepompong atau pupa, dan yang terakhir dia akan menjadi kupu-kupu. Nah, setelah kupu-kupu, maka selanjutnya kita akan melihat daur hidup dari hewan ini, hewan capung atau dragonfly. Anak-anak, seperti kupu-kupu, daur hidup dari capung ini dimulai dari telur. Sang induk akan mencarikan tempat khusus untuk menempatkan telurnya. Bisa jadi di permukaan daun atau di tempat yang dekat dengan air. Setelah 1-3 minggu, maka telur akan menetas. Nah, telur akan menetas menjadi nimfa. Pada tahap nimfa, ia akan hidup di air dan menggunakan insang internal untuk bernapas. Walaupun begitu, ia juga masih bisa tetap bernafas di daratan loh. Fase nimfa ini bisa dibilang terlama dalam daur hidup capung, yang dihabiskan dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun. Hal ini dikarenakan ia harus mengikuti proses pengerasan anggota tubuh yang bisa mendorongnya untuk terbang ketika sudah dewasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari nimfa, maka dia akan menjadi capung dewasa. Daur hidup capung fase terakhir ini ditandai dengan pergantian kulit terakhir dan tumbuhnya sepasang sayap. Nimfa akan melepaskan diri dari kulitnya dan terbang mencari air melalui bantuan dedaunan. Nah, setelah itu barulah kita bisa melihat capung yang berterbangan di sekitar kita. Nah, itulah daur hidup dari capung. Dimulai dari telur, lalu menjadi nimfa, dan yang terakhir menjadi capung dewasa. Wah, ternyata unik-unik ya daur hidup dari hewan-hewan di atas. Nah, sekarang untuk daur hidup hewan berikutnya yaitu ayam. Ayo, punya kan ayam di rumah? Coba, menurut kalian, daur hidup ayam itu dimulai dari apa? Iya, betul sekali. Daur hidup ayam tentu dimulai dari telur. Nah, daur hidup ayam itu dimulai dari telur. Ayo, siapa yang suka makan telur ayam? Ya, rata-rata semua suka ya, termasuk Pak Guru. Karena telur ayam ini banyak mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Untuk menjadi anak ayam atau menetas, dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu atau 21 hari. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Nah, dari anak ayam, ia akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Inilah daur hidup ayam. Dari telur, menetas menjadi ayam atau anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, itu tadi 3 daur hidup dari 3 hewan yang berbeda.
Yang pertama adalah kupu-kupu, dimulai dari telur, menjadi ulat atau larva, menjadi kepompong atau pupa, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Yang kedua, daur hidup capung dimulai dari telur, menjadi nimfa, lalu menjadi capung dewasa. Sementara yang ketiga, ada ayam, daur hidupnya dimulai dari telur, lalu menjadi anak ayam, setelah itu menjadi ayam dewasa. Anak-anak, sebagai penutup pembelajaran hari ini, Pak Guru akan memberi tugas ya. Coba anak-anak cari informasi daur hidup dari beberapa hewan berikut ini. Yang pertama, nyamuk. Kedua, katak. Ketiga, lebah. Keempat, belalang. Kelima, kecoa. Dan yang terakhir, kucing. Akhirnya, sampailah kita di penghujung pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.